Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya lanjutkan. Tadi sudah ada video bahwasanya ketika tenang, jangankan manusia, virus aja itu kalau diperdengarkan asma Allah, azan, ya, dia juga akan tenang. Nah, maka kemudian kita coba tenang deh. Ya, insya Allah nanti virus itu akan mengecil, bahkan mati, ya, bahkan pergi dari kita, ya. Nah, di sini mendekatlah kepada Allah di masa COVID-19. Pertama, coba kita berbaik sangka kepada Allah. Jangan pernah sekali-sekali menyalahkan Allah. Ya Allah, kenapa Engkau berikan ini? Jangan seperti itu. Baiknya gimana? Alhamdulillah ya Allah, dengan Engkau turunkan COVID-19 ini ternyata banyak hikmah yang kami dapatkan. Ya, tadi pintu terbuka tadi ya, banyak pintu terbuka yang kami raih dengan kondisi seperti ini. Kenapa? Karena boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Itu yang dikatakan Allah di surat Al-Baqarah ayat 216. Nah, artinya apa? Artinya kita harus berbaik sangka kepada Allah. Ya, Allah tergantung prasangka hambanya. Kalau kita bersangka baik, maka Allah akan bersangka baik kepada kita. Nah, kedua, kita coba bersabar. Ya, bersabar. Sampai kapan, Pak? Ya, batas sabar tuh nggak ada. Ya, sampai kapan? Sampai kapanpun. Sampai dunia ini berakhir. Ya. Karena sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan, melainkan kepada orang-orang yang sabar. Dan tidak dianugerahkan, melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar. Jadi, Allah mengatakan di surat Fussilat ayat 35, bahwasanya sifat-sifat baik, kebaikan itu hanya diberikan kepada orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita nggak sabar, maka kebaikan itu nggak akan diberikan. Kenapa? Ya karena memang kesabaran itu adalah buah dari lulus ujian. Jadi kalau orang yang mau ujian itu tanpa kesabaran, maka bisa dipastikan ujiannya akan kalah. Pada saat seperti itu maka kita tidak akan dapat kebaikan sama sekali. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah bersyukur. Bersyukur itu apa? Kalau saya bisa mengatakan seperti ini, yang namanya bersyukur itu adalah di dalam keadaan kita dapat keuntungan, kita bersyukur, mengucapkan alhamdulillah, walaupun kita dapat kemalangan, kita juga bersyukur, mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena di balik itu semua, itu ada hikmah yang Allah berikan. Yang pasti adalah, apapun yang diberikan Allah kepada kita pada saat ini, baik itu yang baik menurut kita, atau yang buruk menurut kita, maka itulah yang terbaik. Karena Allah tidak akan menyanyiakan manusia sebagai hambanya yang sempurna. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu mengingatnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Ya, ini kata Allah di surat Ibrahim ayat 34. Nah, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti akan kami tambah nikmat kepadamu, dan jika kamu ingkar maka akan kami cabut nikmat itu. Sesungguhnya azabkulah yang pedih. Itu kata Allah di surat Ibrahim ayat 7-nya. Jadi berprasangka baik kepada Allah, kemudian bersabar dan bersyukur, itu adalah cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita sudah dekat sama Allah, maka kemudian Allah akan mudah untuk memberikan kelonggaran kepada kita, kemudahan kepada kita. Mudah sekali, kun fayakun Allah untuk mencabut virus itu dari muka bumi ini. Insya Allah. Yang keempat adalah bertawakal. Setelah kita ikhtiar, jadi salah satu cara ikhtiar kami adalah dengan cara speak with positive vibration, ya, dengan berbicara positif. Ibnu Hajar Asqalani berkata, tawakal itu
yang memalingkan pandangan dari berbagai sebab. Setelah sebab disiapkan, artinya sebab bukanlah penentu, tetapi Allah yang maha menentukan. Jadi yang namanya pernah seorang sahabat Nabi, ya, saking kuatnya keimanannya, kesolehannya, maka kemudian ketika dia punya untanya dibiarkan aja tanpa diikat. Kebetulan Nabi itu melihat, wahai Fulan, kenapa engkau tidak ikat untamu? Ya Rasul, kan ada Allah. Kalau untanya akan hilang, maka akan hilang. Kalau tidak, ya tidak, tergantung Allah. Apa kata Nabi? Bukan seperti itu caranya. Domain kita adalah berikhtiar. Ketika kita berikhtiar, maka tawakal. Serahkan itu kepada Allah saja. Tanpa itu, rasanya kita akan sia-sia. Kenapa? Karena bisa dikatakan kita adalah sombong. Ya. Nah, kemudian, kalau saya katakan seperti, sebentar, tadi bersyukur sudah, oke. Kalau katakan seperti ini, Bapak Ibu, ya, ibadah baru apa yang yang sudah rutin Bapak Ibu lakukan selama kita anggaplah lockdown hari ini ya. Dan kemudian ibadah apa yang lebih utama yang Anda tingkatkan? Ada nggak kira-kira? Kalau Pak Nyadi, ada nggak ibadah baru Pak yang sekarang ini tiba-tiba muncul Pak? Ibadah baru yang sebelumnya mungkin nggak dilakukan. Ada nggak kira-kira Pak? Ya, banyak Pak, Banyak ya? terutama untuk mal, Oke. ya gerakan mal untuk Sedekah menolong ya? saudara kita yang terdampak, Oke, iya. menggerakkan tanpa harus bergerak Bapak, Oke, menggerakkan tanpa harus bergerak ya. harus bergerak, karena Jadi, dengan menggunakan WA, oke, dan WhatsApp, kita sudah bisa memberikan ide-ide cemerlang kita, kemudian beberapa tokoh masyarakat maupun masjid ya. kemudian bergerak untuk melakukan gerakan bantu saudara-saudara kita terdampak. Jadi mulai Oh, pendataan sampai list donasi dan sebagainya itu hanya dengan WA. iya, Ya, oke. ini salah satu hal yang bisa kita lakukan. Bahkan kita inspirasi tidak hanya di wilayah DIY saja, sampai Jawa Tengah, Jawa Timur, cukup kami pandu dari WA. Iya, iya. Yang sebelumnya belum pernah terjadi. Belum pernah ya, belum kepikir ya. Belum kepikir Ya, ya, betul. Ya, jadi memang betul ya. Jadi setiap kali ada peristiwa, maka ada hikmah di balik itu. Dan kita ngerasain loh hikmah-hikmahnya ya. Begitu kita melihat tetangga kita kemudian kesulitan, maka kita akan tergerak. Itu otomatis ya Pak ya. Nah, jadi ya. Yang perlu diingat adalah kalau kita katakan tadi sedekah, maka sedekah itu tidak selalu di dalam bentuk materi Pak ya. Ya. Yang saya lakukan sekarang ini juga ini adalah bentuknya sedekah. Ketika kita kemudian bisa menolong orang secara fisik juga itu sedekah. Ya, kita enggak menghujat orang juga itu sedekah. Kita senyum aja itu sedekah. Ya, kira-kira seperti itu Pak ya. Jadi artinya apa? Kita coba lakukanlah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kenapa? Karena itulah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita melakukan, kita berbuat, kita berkontribusi. Nah, kenapa kami kemudian di sini di Academy Trainer itu melakukan kontribusi lewat apa? Lewat kompetensi kami. Ya. Kompetensi kami utama ya bicara ini. Ya. Dengan bicara ini maka kemudian kita bisa menularkan vibrasi positif. Insya Allah. Ya, gitu Pak ya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian aktivitas yang bisa dilakukan selain tadi kalau Pak Nyadi bilang adalah sedekah, maka bisa juga berdoa. Ya, saya yakin sih, ya saya yakin karena saya ngerasain juga di kondisi sekarang ini doa kita itu lebih meresap. Ya, saya bilang bahkan hampir setiap sholat saya itu selalu menangis, Pak. Ya, kenapa? Ya bisa jadi karena situasi seperti ini. Ya, jadi
Apa yang mesti kita lakukan kalau misalnya kita sedang berdoa? Yang pertama nanti, teman-teman, Bapak Ibu, coba doakan alam semesta dulu. Ya Allah, berikanlah hamba-hambamu di muka bumi ini itu keselamatan dan kesehatan. Hanya Engkau yang mampu melakukannya. Satu, itu alam semesta ya. Kemudian siapa yang kita doakan yang lain? Ya, mulai dari keluarga kita, sahabat-sahabat kita, ya, kemudian orang-orang di luar diri kita. Baru doa terakhir adalah diri kita sendiri. Ya, tentu yang didoakan ya adalah yang kebaikan-kebaikan ya Pak ya, Bapak Ibu, bukan yang kejelekan. Ya, kalau yang didoakan kejelekan, maka kemudian itu vibrasinya jadi negatif. Nah, itu seperti itu. Maka kita harus melakukan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, jadi 3 hal tadi yang kita sampaikan adalah bagaimana meningkatkan vibrasi positif. Yang pertama adalah mulailah dari pikiran dan kolbu yang jernih. Yang kedua, tingkatkanlah ibadah kapanpun. Yang ketiga, tularkan vibrasi di lingkungan Anda. Nah, menularkan vibrasi ini, yang ketiga adalah vibrasi positif tentu yang ditularkan. Ya, saya di sini gambarkan gelombang elektromagnetik. Jadi gini, nanti ada sebetulnya nanti gini Pak, saya nggak praktekin di sini ya. Nanti mungkin bisa di rumah masing-masing. Bapak misalnya, yes, coba ambil di tas saya itu. Bapak nanti di rumah coba digantungkan ballpoint atau yang agak berat ya, pakai benang, dan kemudian diam seperti ini, dan kemudian coba pancarkan lewat kolbunya untuk menggerakkan benda itu yang dipegang. Ya, saya contohkan seperti ini ya. Gini Pak ya, saya contohkan seperti ini. Ini kebetulan saya memang ada materinya. Jadi ini seperti ini, ya. Nah, ini dipancarkan dengan kolbu kita perintahkan untuk dia bergerak. Dan kita perintahkan untuk berhenti. Ya, bisa nggak dilakukan? Itu bisa. Artinya apa? Artinya kita bisa memancarkan gelombang elektromagnetik. Ya, nanti gini Bapak-bapak, mungkin Pak Nyadi bisa pernah punya pengalaman ingin ketemu seseorang, tapi nggak telepon, nggak ngabarin, hanya sekedar saya mau ke sana deh. Dan akhirnya ketemu sama orang yang kita inginkan itu. Pernah nggak pengalaman seperti itu, Pak? Pernah, Pak. Pernah ya? Pernah. Ya. Pernah ya? Nah, itu adalah gelombang, Pak. Yang dipancarkan itu gelombang. Ya. Maka, vibrasi positif ini akan membuat kita kemudian bisa menyebarkan gerakan. Ya. Gerakan apa? Kita bisa menggerakkan orang. Ya. Kalau di sini nanti, vibrasi positifnya, ini kenapa kemudian materi kami berikan, nanti Bapak-bapak dan Ibu, ini coba ditularkan kepada yang lain. Minimal 5 orang deh. Bisa keluarga, bisa tetangga, ya. Kemudian mengajak dan mendorong untuk peduli, ya. Kalaupun tidak bisa peduli dalam bentuk materi, peduli dalam bentuk apapun. Bisa tenaga, bisa pikiran, bisa ide. Kebetulan saya sudah membuat satu materi yang agak berat sebetulnya, itu proposal tentang penanganan COVID-19, itu ke gugus tugas COVID-19, termasuk ke DKI, ya, udah diterima sama mereka, ya, itu bagaimana caranya, ini pemikiran saya Pak ya, bagaimana caranya supaya COVID-19 bisa selesai dengan simultan, ya, tapi saya yakin juga mereka sudah memikirkan itu. Kemudian yang ketiga penularannya adalah kita berkolaborasi. Salah satunya seperti kami yang lakukan ini. Berkolaborasi ada 217 trainer nasional yang kemudian sekaligus
Pak, sejak tanggal 5 kemarin itu melakukan apa? Melakukan sharing ya tentang ini. Nah, itu adalah kolaborasi. Ya, kami begitu dapat info itu kita langsung, Pak. Langsung, dan kita di briefing cuma 1 jam doang. Kenapa? Karena kita terbiasa ya. Nah, di situ ya kata kuncinya ya. Nah, dengan cara seperti ini maka kita akan mudah, Pak, insya Allah. Akan mudah apa? Akan mudah untuk menangani, mengalahkan virus corona COVID-19 ini. Ya, dengan ketenangan, jangan panik. Ada saatnya kok nanti. Tapi jangan lupa juga, kita harus lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satu yang dilakukan oleh guru kami di Akademi Trainer dengan dompet duafa adalah membuat rumah sakit lapangan. Ya, bentuknya bisa kontainer, bisa tenda. Kenapa di lapangan? Karena kondisi sekarang rumah sakit yang ada itu udah penuh. Ya, nah ini dibutuhkan sekali. Ya, dibutuhkan sekali. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Perbuatan yang terlihat kecil di mata manusia boleh jadi menjadi penyelamat kita nanti di kehidupan akhirat. Ya, kenapa? Kita nggak tahu dari banyak amal kita, amal yang mana sih yang akan dipilih Allah untuk menjadi penyelamat kita nanti di akhirat. Mudah-mudahan dari amal kita yang pernah kita lakukan walaupun kecil, ya kita berharap yang kecil itulah yang justru akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya buka ruang tanya jawab ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.